Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 49 ya. Babul ghusli wa hukmil junubi. Bab tentang mandi dan tentang hukum junub. Mandinya mandi junub, hukumnya juga hukum seputar junub. Junub itu arti asalnya menjauh, maksudnya menjauh dari masjid, menjauh dari sholat. Ini sesuai ayat Al-Quran, illa junuban wala junuban illa abiri sabil. Yang junub tidak boleh mendekati sholat, mendekati masjid, kecuali hanya sekedar lewat. Yang junub ke masjid tapi lewat saja, atau mengambil sesuatu di masjid boleh, asal dia keluar lagi. Di Al-Quran disebutkan cara bersuci junub itu hatta taghtasilu, sampai mandi. Mandinya mandi apa? Ya mandi yang umum. Yang disebut mandi itu sudah urfi, sudah dipahami oleh adat kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan meski tidak ada niat, ya, niat apalagi talafud bin niat mau mandi junub, ketika seseorang mandi itu otomatis sudah bersih dari junub. Mandinya kata para ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i tidak harus seperti yang dicontohkan Nabi. Mandinya mandi secara umum juga boleh. Kenapa? Karena dalam mandi tidak ada rukun seperti dalam wudu. Kalau dalam wudu di Al-Quran disebutkan faghsilu wujuhakum, wajah dulu, wa aydiyakum, lengan sampai sikut, biruusikum, lalu kepala, kemudian warjulakum, lalu kaki. Urutan ini nggak boleh dilanggar. Tapi kalau dalam mandi nggak ada, ya. Tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan urutan perintah tersebut. Dan perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib. Perbuatan Nabi itu hanya menunjukkan afdol. Mujarradul fi'li la yufidul wujub, walakin yufidul istihbab. Itu kaidahnya. Kalau dalil hanya menjelaskan perbuatan Nabi, itu tidak menunjukkan wajib, hanya menunjukkan yang lebih baik. Contoh sederhana, Nabi sholat id di lapang. Apakah berarti haram sholat id di masjid? Faktanya di Masjidil Haram di masjid, di Masjid Nabawi di masjid. Oh canda ada lapang, eta mina Arafah ublug ablag, ya, badag. Boleh di masjid, tapi lebih baik di lapang, begitu. Contoh Nabi setiap kali masuk ke Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah, kalau sekarang Babu Salam, ya. Ini yang umroh, yang haji kadang bingung mana Babu Salam teh, buswet di mana wae gitu. Mau tawaf kudum itu sah karena Nabi masuk dari sananya sekedar perbuatan itu tidak wajib, hanya afdolnya seperti itu. Termasuk Nabi itu ya imam ya khotib, tapi apakah berarti tidak boleh kalau kebetulan imamnya jelek bacaannya,
khotib saja tapi imamnya sama imam setempat, boleh. Ya, para ulama membolehkan, tidak ada yang melarang. Ya, termasuk ulama-ulama di Indonesia. Kan ada ya yang bagus ceramah gitu. Nya puntenlah jika pejabat diurang mulai dari presiden, gubernur, ceramah nama aralus ditang imaman mah cantang tuh bisa. Kecuali akhir ya. Dan yang sekarang Mang Oded ya. Ke Bandung duka di kabupaten mah. Nah itu jadi perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib, hanya afdolnya mandi junub itu seperti yang Nabi contohkan. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i, air itu dari air. Ini sababul wurudnya seorang sahabat yang dipanggil untuk berjihad dan dia baru selesai bersetubuh ya jima dengan istrinya. Kulimis kene gitu. Kata Nabi, mandi, kewajiban mandi itu karena keluar air mani. Al-ma'u minal ma'i, maksudnya begitu ya. Jadi ini jadi dalil bahwa kalau keluar air mani wajib mandi. Di al-ma'u di sini bukan wudu, mandi. Karena sababul wurudnya demikian. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa, apabila duduk, baina syu'abihal arba, di antara anggota tubuhnya yang 4, thumma jahadaha, kemudian dia melakukannya sampai payah, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib mandi bagi dia. Muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya. Wazada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan, wa in lam yunzil, meskipun tidak mengeluarkan mani. Ini bahasa halus ya. Ini bedanya Nabi dengan mubalik cawokah ya. Kalau sekarang nggak banyak ya, sedikit. Mubalik teh karena ingin seserian jamaah malah cawokah gitu ya. Saya pernah, bukan saya, tetangga saya syukuran nikah di halaman, ngundang ustadz dari madhab sebelah. Jadi era orang ngadengina gitu. Ya pagi-paginya nikah, malamnya mengadakan pengajian syukuran pernikahan. Jadi era orang ngadengina ti awal sampai akhir, wah itu urusan intern ya. Termasuk bahkan dalam khutbah nikah pun kadang ada ya yang menyinggung. Padahal Nabi dalam khutbah nikah nggak ada menyinggung hubungan suami istri, justru menekankan ketakwaan ya. Saya alhamdulillah ya, kalau khutbah nikah anak kecil pun bahkan sampai menangis ya. Jika khutbah Jumat ini serius, pernikahan gitu, bukan sesuatu yang huhuruyan. Masa khutbah Jumat dek ngobrolkeun hubungan suami istri ya, kan tidak pantas. Sama khutbah nikah, khutbah Jumat itu khutbah ibadah ya. Dan ini yang sampai begitu, mohon maaf, itu keluar dari adab kenabian. Nabi itu ini mau menjelaskan yang internal ya, yang intern, yang intim, tapi bahasanya halus. Air itu dari air. Sahabat paham. Termasuk ini apabila duduk di antara anggota badan yang keempat, maksudnya jima ya, hubungan suami istri. Dan hadis ini menjadi dalil bahwa kalau hubungan suami istri sudah dilakukan meski belum keluar ya, maka itu sudah wajib mandi. Tidak bertentangan dengan hadis yang tadi ya. Hadis yang tadi keluar mani wajib mandi,
tidak keluar mani akibat jima juga wajib mandi. Kan keluar mani tidak harus jima saja kan, hubungan suami istri saja, ada juga mimpi. Nah makanya dijelaskan di hadis berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yarur rajul. Tentang seorang perempuan yang bermimpi dalam tidurnya seperti mimpi laki-laki, mimpi erotis ya. Ini awalnya pertanyaan dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas. Rasul cenah kalau ibu-ibu ngimpi seperti laki-laki gimana ya. Nabi menjawab tahu tasil, mandi ya, muttafaqun alaih. Nah ketika Ummu Sulaim bertanya itu, Ummu Salamah dan Aisyah hadir langsung mumpun cenah meni era nya nanya nu kitu ka Rasul gitu. Ibu-ibu nanya nu kitu ka Rasulnya satu para rantes gitu. Tapi justru itu yang dipuji oleh Nabi dalam hadis tentang bab ilmu. Ni'man nisaul ansor lam yamna'hunna al-haya 'anil ilmi anis su'al. Sebaik-baiknya kaum ibu itu ibu-ibu Ansor, ibu-ibu Madinah, tidak risih dengan malu kalau untuk belajar ilmu. Jadi kalau untuk ilmu mah jangan ada istilah malu, tanyakan aja meskipun ke ustadz lelaki gitu ya. Zada Muslim, dalam riwayat Muslim, faqalat Ummu Salamah. Ummu Salamah yang hadir saat itu nanya, "Wa hal yakunu hada?" Cenah masa ada perempuan yang begitu ya. Mungkin Ummu Salamah enggak mengalami ya. Kalau Ummu Sulaim mengalami, kan beda-beda ya perempuan juga. Qala kata Nabi, "Na'am, iya." Fa min aina yakunu syabah? Kalau begitu dari mana ada kemiripan ya? Ada anak mirip ibunya, ada anak mirip bapaknya. Kadang lucu juga anak perempuan mirip bapaknya, anak laki-laki mirip ibunya. Nah, itu kalau mirip ibu berarti air dari ibu lebih dominan. Kalau mirip bapak berarti air dari bapak yang lebih dominan. Mirip dua anak, berarti 50-50 gitu. Jadi Ummu Salamah cenah ada begitu ya, ada masing-masing mengeluarkan air, dan air itu yang nanti mempengaruhi kemiripan anak dengan siapa-siapanya. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari 4 hal. 1 minal janabah, karena junub, ini tentu statusnya wajib. Wa yaumal jumu'ati, dan karena hari Jumat ya. Wa minal hijamati, karena berbekam. Yang mandi Jumat wajib, berbekam tidak wajib. Wa min guslil mayyit, dan sesudah memandikan mayit. Ini juga tidak wajib tapi sunat. Kalau junub Jumat ada perintahnya, kalau bekam dan mandi mayit, memandikan mayit itu tidak ada perintah, hanya pengamalan. Kembali ke kaidah yang tadi, pengamalan itu hanya menunjukkan sunat, tidak sampai wajib. Dokter di jamaah saya sekarang sudah pindah, sangat menganjurkan Ustadz kalau sudah memandikan mayit sangat dianjurkan mandi. Kalau tidak mandi minimal wudu gitu. Kenapa? Karena kan mayit itu katanya bakteri semua ya, bakteri pengurai. Oleh karena itu untuk membersihkan itu lebih baik mandi. Oh iya, pantesan ada hadisnya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an fi qissati Tsumamah bin Utsal indama aslama, tentang kisah Tsumamah bin Utsal ketika dia masuk Islam.
Wa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Perintah di sini juga bukan perintah wajib, perintah sunat. Jadi bagi yang mau masuk Islam atau sudah masuk Islam itu dianjurkan mandi, ya. Karena memang mandi di zaman Nabi itu, Pak, kata dosen-dosen saya yang alumni Timur Tengah, itu asli seminggu sekali itu. Asli Jumatan unggulnya atau ketika junub. Jadi kalau di kita ada tradisi mandi sehari sekali atau sehari 2 kali, itu nggak ada di yang lain. Mau acara penting pun nggak mandi. Makanya Nabi marahkan yang khutbah Jumat, yang datang kan pada jauh ya, masjidnya kan masjid Jami, terpusat di Madinah saja, yang dari sisi-sisi datang ke Madinah. Baru awak, ya, kata Nabi, kenapa kalian tidak mandi? Ya, karena memang tidak biasa mandi. Nah, maka Nabi mewajibkan mandi. Kalau di kita, insya Allah mu'alaf itu kalau mau ikrar syahadat ke masjid pasti lagi mandi heula. Bahkan ya yang namanya mau beraktivitas ya bapak-bapak pasti mandi dulu gitu, otomatis. Tapi seandainya belum ya disuruh mandi. Tapi perintah ini sekali lagi para ulama menjelaskan tidak sampai perintah wajib. Kenapa? Karena banyak sahabat masuk Islam yang disuruh mandi, kata Ibnu Hajar cuma 3 orang, 2, yang 1 doib. Seandainya mandi itu syarat sah masuk Islam, pasti Nabi memerintahkan semua yang masuk Islam untuk mandi. Atau Nabi menyabdakan khusus, yang masuk Islam wajib mandi, kalau tidak mandi tidak sah Islamnya gitu. Hanya karena pada 2 orang saja Nabi memerintahkan mandi, itu artinya anjuran. Ada juga yang menyebutkan, iya karena kan Sumamah ini ditahan di tiang masjid sampai 3 hari. Meureun junub teh ya, naon teh ya gitu. Maka dari itu disuruh oleh Nabi mandi. Dan ini jadi dalil orang kafir boleh masuk masjid karena Sumamah ditahan di masjid. Kalau tujuannya bukan untuk merusak. Kalau tujuan untuk merusak mah gelut hanya dibunuh saja. Atau untuk menghina ya, memarahi DKM, usir Kemudian wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah bermimpi, maksudnya sudah balik. Tapi di hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat. Siapa yang wudu pada hari Jumat maka dengan itu sudah cukup baik. Wa man ightasala fal ghuslu afdol. Siapa yang mandi maka mandi itu lebih utama. Ini antara hadis 122 123 ini tergantung madhab mana yang dipegang, lalu yang satunya ditakwil. Kalau Ibnu Hajar penulis kitab ini memahami bahwa mandi hari Jumat wajib itu ya wajib, ya. Bagi bapak-bapak yang mau Jumatan yang sudah balik itu wajib mandi. Kalau tidak mandi maka Jumatannya sah, tapi dia berdosa karena tidak mandinya, gitu, ya. Kemudian hadis yang di bawahnya menyatakan wudu cukup, ini tidak berarti bahwa boleh berwudu meninggalkan mandi. Maksudnya kalau kejadiannya seperti Utsman bin Affan ketika Umar bin Khattab ceramah jadi khalifah, Abu Bakar dan Nabi sudah wafat, Utsman datang kesiangan. Umar bin Khattab langsung memarahi Umar teh, "Ieu cenah Utsman
Mun ayeuna mah wakil presiden nyontohan teu bener jaba kiai deui. Kenapa kamu terlambat datang? Demi Allah, kata Utsman, saya baru mendengar adzan ketika saya transaksi, lihat orang lain datang ke masjid. Tidak sempat bersiap-siap dari awal. Ini juga nggak sempat mandi, hanya sempat wudhu. Umar marah, masa kamu wudhu? Padahal Nabi memerintahkan mandi. Nah, dari dalil ini kata Ibnu Hajar, kalau memang mandi tidak wajib, nggak mungkin Umar memarahi Utsman. Umar memarahi Utsman, masa kamu wudhu? Padahal Nabi memerintahkan mandi. Berarti mandi wajib. Cuma, nah bagi yang darurat dengan wudhu pun cukup gitu. Tapi dia berdosa karena meninggalkan yang wajibnya. Jumatannya tetap sah, itu maksud fabiha wa ni'mat. Dan kalau mandi itu yang seharusnya begitu. Nah ini sekarang yang madzhab Hanbali. Madzhab Hanbali itu yang salafi. Memahaminya begini. Wudu itu syarat sah Jumatan. Mandi itu hanya afdoliyah. Lalu bagaimana nih hadis yang mengatakan mandi hari Jumat wajib? Wajib di sana bukan wajib secara fikih. Wajib di sana wajib secara bahasa. Hari wajib teh naon? Keharusan. Gitu. Jadi Pak ya, tergantung ini mau pegang yang mana, maka nanti salah satunya ditakwil. Ditakwil itu dicocokkan maknanya, ya. Saya pribadi ikut madhab Syafi'i Ibnu Hajar bahwa mandi Jumat itu wajib. Kalau memang tidak sempat darurat, wudu pun cukup, Jumatannya sah. Tapi dosa karena meninggalkan wajib. Buktinya Umar memarahi Utsman. Ya, itulah yang menyebabkan Utsman bin Affan radhiyallahu an berijtihad. Ketika beliau jadi khalifah, ada adzan di pasar. Ngarah naon? Ngarah di pasar. Pas dengar adzan langsung ke masjid. Ke masjid tidak ketinggalan. Lalu kemudian di masjid adzan resminya. Kalau adzan di pasar mah untuk memanggil yang di pasar datang ke masjid. Lalu kenapa sekarang adzan 2 kalinya di masjid? Ini kata mereka yang mengamalkan, ya ada ayeuna mah cenah di pasar nggak ada tempat buat speakernya. Yang adanya di masjid, dan ada di masjid katanya kedengaran ke pasar gitu. Fikih lah ini mah. Tapi bagi saya pribadi ya tidak mengamalkan. Kenapa? Karena itu ijtihad Utsman untuk memanggil yang ada di pasar. Sekarang model ijtihad itu bisa dengan cara yang lain. Ya, di antaranya itu rekan-rekan yang nyetel ngajinya tapi asal keluar itu kan piraku teka dengi ke pasar. Yang kedua, sekarang mah zaman alarm ya, zaman pengingat bisa dipakai, jadi nggak usah ada adzan lagi. Nu katiluna pan eta tadi adzan di pasar udah nggak ada tempatnya. Gogorokannya mah kadang mah sudah polusi suara ya. Maka dari itu kembali ke zaman Nabi sampai Umar saja, lebih baik adanya cukup 1 kali di masjid. Selanjutnya dari Ali radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an ma lam yakun junuban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak junub. Kalau beliau junub, beliau libur dulu membacakan Quran atau mengajarkan Quran. Kalau kita buka kitab Ibnu Hajar yang aslinya At-Talkhisul Habir, beliau menjelaskan semua hadis yang melarang junub baca Quran itu hadisnya dhaif. Tidak ada yang sahih. Yang ada sebatas informasi perbuatan Nabi kalau junub tidak baca Quran. Dan tadi sudah kita bahas,
perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib, hanya sebagai anjuran. Jadi yang junub sebaiknya tidak membaca Al-Quran. Kalaupun membaca, statusnya bukan haram tapi makruh, ya. Cuma memang di mazhab Syafi'i yang dipakai pendapat guru Ibnu Hajar, yaitu Imam An-Nawawi. Menurut Imam An-Nawawi dan murid-muridnya, hadis-hadis larangan membaca Quran untuk junub itu sahih, dhaif juga saling menguatkan. Maka kesimpulannya yang junub haram membaca Al-Quran. Tapi kata Imam An-Nawawi, kalau sebatas zikir boleh. Apa zikir itu? Cukup dalam hati bacanya, tidak sampai bergerak lisan. Itu Imam An-Nawawi membolehkan, karena zikir itu tidak ada batasan, mau junub tidak junub, mau punya wudu tidak punya wudu, zikir itu diperbolehkan. Meski tentu yang terbaik zikir itu dalam keadaan punya wudu, ya, dalam keadaan tidak junub. Nah itu Pak, jadi kalau kita mau ikut pendapat jumhur, tidak baca Quran, kalau menyentuh mushaf sudah dibahas ya. Ini menyentuh mushaf ijma, tidak boleh. Kalau bacanya ini ada dua. Satu, Ibnu Hajar membolehkan, makruh. Kalau dalam hati pasti boleh. Yang kedua, ini mazhab jumhur, membaca Quran ketika junub itu enggak boleh. Tapi kalau dalam hati boleh. Kita lagi datang bulan, gimana kamu tinggal pakai sarung tangan, ikut fatwa ulama kontemporer, ya, pegang mushafnya, atau sebaiknya nggak pegang mushaf. Kamu udah aja setel tuh audio, ya, ngapalinnya dari sana, atau kamu minta teman kamu bacakan, kamu lalu ngaji, begitu. Kalau ngaji saja silakan boleh, ya, karena hadis-hadisnya dhaif. Saya pegang yang Ibnu Hajar. Jadi yang junub baca Quran itu boleh, ya, tidak sampai haram. Apalagi dalam konteks santri-santri yang menghafal Al-Quran. Cuma yang disepakati oleh para ulama itu menyentuh mushafnya dilarang, ya. Ada ulama kontemporer hari ini yang memberi rukhsah boleh pakai sarung tangan, ya. Tapi kalau baca Quran dalam hati semua sepakat boleh, ya, tidak ada yang melarang. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya, maksudnya berhubungan suami istri, summa arada an yauda, kemudian ingin mengulangi ngadua kalian, falyatawaddo bainahuma wudu'an, maka wudulah diantaranya satu kali wudu. Dalam riwayat Al-Hakim ada tambahan, fa innahu ansatu lil audi, karena itu lebih memberikan tenaga, menyegarkan untuk mengulanginya lagi. Ini fikihnya bukan masalah hubungan suami istri, ya. Fikihnya kalau kita junub lalu mau beraktivitas, wudu lagi gitu. Dianjurkan wudu, meski wudu itu tidak menghilangkan junubnya. Dikuatkan oleh hadis berikutnya, riwayat 4 imam, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur dalam keadaan junub, min ghairi an yamassama'an, beliau tidak menyentuh air. Hadis ini ma'lul. Ma'lulnya di mana? Ma'lulnya karena faktanya Nabi wudu. Cuma memang tidak menyentuh air itu maksudnya tidak mandi. Dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari, itu dijelaskan Nabi kalau dalam keadaan junub lalu mau makan, mau tidur,
atau menyambut tamu belum sempat mandi, Nabi pasti wudu. Ya, ini jadi dalil Pak ya. Bapak atau ibu yang junub malas mandi, wudu minimal. Meski ini wudunya tidak wajib, dah wudu wajib mau sholat banyak. Ya. Ini sunat. Termasuk yang tadi mau ngadua kalian ya karena sudah junub wudu dulu. Itu fikihnya di sana. Di fikih wudu bagi yang junub. Ya. Kemudian hadis berikutnya ini tentang praktik mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ghtasala minal janabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mandi junub, yabda'u beliau mulai, fayaghsilu yadaihi beliau mencuci tangannya. Yang dimaksud tentu mencuci telapak tangan. Baik, kita istirahat dulu, nanti disambung sesudah adzan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 128. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi minal junubi karena junub, yabda'u beliau mulai, fayaghsilu yadaihi beliau mencuci kedua telapak tangannya, summa yufrighu biyaminihi ala shimalihi kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Begini mungkin ya, mengambil air dengan tangan kanan ke tangan kiri, fayaghsilu farjahu lalu mencuci farjinya. Ini sudah dibahas kemarin, tidak boleh menyentuh farji dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri, termasuk bersih-bersih. Ini juga Nabi mempraktikkan demikian dengan tangan kiri. Summa yatawaddau kemudian berwudu. Nah, dalam riwayat hadis tentang mandi junub itu ada dua, satu dari Aisyah, dua dari Maimunah. Kalau dari Maimunah disebutkan kecuali telapak kakinya. Jadi semua wudu seperti sholat kecuali kaki diakhirkan. Summa ya'khudul ma kemudian beliau mengambil air, fayadkhulu asabi'ahu fi usulis syari. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut, ke akar rambut begini Pak ya. Tadi kira-kira. Ya. Summa hafana ala ro'sihi thalatha hafanat. Kemudian beliau menuangkan ke atas kepalanya 3 kali tuangan, ya, 3 kali kucuran. Summa afadhu ala sairi jasadihi kemudian meratakan ke seluruh tubuhnya. Tadi dia mau dianggir, disampo, disabun, gosok gigi. Kalau gosok gigi bisa sebelumnya ya. Kan Nabi juga biasa sebelum wudu gosok gigi dulu. Mau pakai apa pokoknya semua yang biasa dipakai dalam mandi. Nah, di sini momentumnya. Tsumma ghasala rijlaihi kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Jadi dimulai dengan mencuci tangan, kemudian mencuci farji, kemudian wudu,
udah wudu kemudian ini kepala ya oleh jari dulu ya, di selat-selati, kemudian dikucurkan 3 kali, udah gitu diratakan mandi. Walahuma min hadits Maimunah, dan riwayat Bukhari Muslim dari hadis Maimunah. Summa afroghu ala farjihi, kemudian beliau menuangkan air pada farjinya, wa ghasalahu bisimalihi, lalu mencucinya dengan tangan kirinya. Ya kalau tadi mah menuangkan air ke tangan kiri ya, lalu kemudian dicuci. Kalau ini mah Maimunah mah dibanjur ke farjinya lalu dicuci dengan tangan kiri. Teknis lah itu, dua-duanya boleh. Summa doroba bihal ardo, kemudian tangan yang tadi sudah mencuci farji itu digosokkan ke tanah, karena Nabi mandi di atas lantai yang tanah ya. Urang mah da moal ayanya toilet tanah kanu tehel kanu keramik ya. Atau intinya ini si tangan dicuci dulu sebelum wudu gitu. Sesudah membersihkan farji itu kan kemudian wudu. Nah sebelum wudu itu tangannya dibersihkan dulu, mau ke tanah atau kita langsung dengan air. Ini kalau mau diamalkan sunnah ini berarti mandinya harus di astana, di lapang biar langsung ke tanah ya. Tapi tadi kan sudah dibahas di awal bahwa mandi junub ini tidak seperti wudu ya, ketat. Mandi junub itu fleksibel. Intinya mandi sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fa masaha biturab, Nabi mengusapkan tangannya ke tanah tadinya. Wa fi akhirihi, di akhirnya, summa ataitu bil mindil, lalu kata Maimunah, aku bawakan beliau handuk. Faraddahu, tapi beliau menolak, gak mau dihanduk. Wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi, beliau mengeringkan air dengan telapak tangannya. Kieu-kieu ya. Ini jadi kalau kita mau yang afdol begitu mandi junub itu. Jadi mandinya di halaman yang ada tanah, atau bawa apa ya, pot bunga ya, pot bunga ke toilet. Jadi beres mencuci farji ke tanahkan, lalu kemudian dicuci tentu, kemudian tidak dihanduk ya. Kira aku udah disebut dianduk bid'ah. Tidak ya, tidak sampai bid'ah. Tidak dihanduk, mengeringkan langsung dengan tangan ya. Dan saya yakin bapak-bapak nggak akan kuat ya, apalagi musim dingin seperti ini. Kayaknya mungkin ini karena di padang pasir panasnya, terusnya Nabi kuat badannya ya. Jadi teu dihanduk oge kuat. Urang insyaallah nyasup angin. Tapi tadi sudah kita bahas di awal ya, jadi cara mandi junub ini tidak wajib, hanya afdol. Yang wajibnya pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sya'ra ra'si, aku adalah perempuan yang mengikat rambut kepalaku panjang cenah, jadi dibengket. Afaan kudu li ghuslil janabah, apakah aku harus melepaskan ikatan rambut itu, bengket rambutnya ketika mandi junub, jadi harus terurai rambut itu. Dalam riwayat lain wal haidah, juga untuk mandi haid, kata Nabi la, tidak perlu. Innama yakfiki antahfi ala ra'siki salasa sayat, cukup seperti bapak-bapak tadi menuangkan air ke atas kepala 3 kali, itu sudah cukup, nggak usah
urai rambutnya terus dibanjurnya salembar-salembar, nggak usah. Cukup kayak bapak-bapak aja. Tapi tetap tadi ya, yang rambut digosok dulu dengan jari-jari itu sama bapak-bapak, ibu-ibu. Nah nanti kemudian dituangkan 3 insya Allah. Kalau dari sini langsung ke ujung rambut akan nyampe ya, meskipun diikat. Selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi yang haid ataupun yang junub. Nah ini akhir-akhir kemarin ya, kita diramaikan dengan pendapat Syekh Albani. Syekh Albani menilai hadis ini doif. Kalau doif berarti tidak ada larangan perempuan haid dan junub masuk masjid. Ya. Lalu bagaimana yang di Al-Quran? Yang di Al-Quran itu bukan tidak boleh masuk masjid katanya, tapi tidak boleh mendekati sholat, begitu. Maka jawaban jumhur ulama, hadis ini sahih. Kemudian yang kedua, ayat Quran jelas maksudnya, dijelaskan oleh para sahabat. Larangan junub ke masjid, larangan junub mendekati itu bukan mendekati sholat saja, tapi juga mendekati masjid. Lalu yang ketiga dikuatkan oleh hadis Aisyah ketika umroh. Nabi larang Aisyah tawaf di Baitullah sampai suci, karena Baitullah termasuk masjid. Sisanya mau sa'i, mau ihram, atau kalau haji mau ke Mina, mau wukuf di Arafah silakan, asal tawafnya ditunda dulu gitu. Nah, itu menguatkan bahwa yang haid dan yang junub itu haram masuk masjid. Jadi mohon maaf ya, tidak sependapat kita dengan Syekh Albani, atau saya ya, bisi bapak yang sependapat. Kemudian hadis berikutnya, wa anha radhiyallahu anhu qalat kuntu agsilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Kata Aisyah, aku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bareng dari satu ember. Takhlifu aidina fi minal janabah. Tangan kami bergantian mengambil air ke sana, padahal saat itu sedang junub. Dalam riwayat lain di Ibnu Hibban ada tambahan watal taki, bukan watal tako, aidina, tangan kami bersentuhan. Ini sudah dibahas ya di hadis kemarin tentang pembatal wudu ya, bahwa air itu tidak menyebabkan junub karena dipakai mandi junub, apalagi berbarengan, boleh ya. Kalaupun bekas itu kembali ke zat airnya, apakah zat airnya kotor atau tidak. Kalau kotor ya berarti jangan dipakai. Kalau tidak masih bersih maka boleh dipakai. Tentu bekas itu bekas yang tersisa di ember yang belum kotor. Kalau bekas mandi kita nuka pacilingan ya jangan ya. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Sungguh di balik setiap helai rambut itu ada junub. Faghsilus syar, maka cucilah rambut, wa ankul bashar, dan bersihkan kulitnya. Ini hadis riwayatnya doif ya. Kalau ini dipakai berarti tadi perempuan itu harus diurai rambutnya, dibanjur hiji-hiji. Dan itu kan yang kuatnya tadi ya, yang riwayat Muslim, kata Nabi nggak perlu, cukup dibanjur 3 kali dan dengan digosok dulu pakai jari tangan sebelumnya, itu insya Allah sudah cukup ya. Kemudian di riwayat Ahmad juga dari Aisyah seperti itu, dan di dalamnya ada rawi yang majhul, rawi yang tidak dikenal, artinya rawi yang doib.
sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Jadi kesimpulannya bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya junub itu satu karena keluar air mani, baik itu karena mimpi atau karena hubungan badan, hubungan suami istri. Yang kedua karena hubungan suami istri meskipun tidak keluar mani. Catatannya yang tadi, kalau mimpi tidak keluar mani tidak wajib mandi, ya, karena al-ma'u minal ma'i, wajib mandi itu karena keluar air mani. Yang tidak keluar air mani wajib mandi hanya hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga tentu termasuk haid. Tadi kan disinggung ada haid dan nanti dibahas di dalam bab haid. Dan haid itu otomatis termasuk nifas, yang pendarahan sehabis melahirkan. Itu semuanya junub. Yang junub itu wajib mandi. Yang disebut mandi junub itu mandi rata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebaiknya seperti yang dicontohkan Nabi. Kalaupun tidak mampu, asal rata itu sudah sah, ya. Dan kita tahu tadi cara mandi junub yang sunnah itu sempurna, ya, mulai dari cuci tangan, cuci farji, wudu, dikecualikan telapak kaki, kemudian ini membersihkan rambut dengan jari dulu, kepala, ya, bukan rambut, kemudian menuangkan air 3 kali ke rambut, lalu cuci rata. Tadi sesudah mencuci farji digosokkan dulu ke tanah, ya, dan beres mandi tidak dihanduk, cukup dikeringkan dengan tangan ngantosan garing, ya. Tuh kalau mau sesuai dengan sunnah Nabi. Kalaupun ada yang tidak mampu, tidak apa-apa, tidak menyebabkan mandi junubnya tidak sah. Kemudian mandi yang seperti mandi junub itu ada lagi yang wajib yang lain, yaitu mandi Jumat bagi bapak-bapak yang mau Jumatan. Dan ada lagi mandi yang sunnah, yaitu sesudah dibekam, sesudah memandikan mayit, dan bagi yang masuk Islam, ya. Kemudian hukum junub tidak boleh masuk masjid, ya, otomatis tidak boleh sholat sampai bersih junubnya, dan diperbolehkan membaca Al-Quran meskipun makruh. Jadi kalau bapak-bapak diusahakan mandi dulu baru baca Quran, ya. Tapi kalau bagi ibu-ibu yang haid kan lama, ya, mandi junubnya, maka cukup dengan wudu. Silakan baca Quran dan tidak menyentuh mushaf, sebatas membaca saja. Kalaupun menyentuh mushaf pakai sarung tangan. Itu, ya, ringkasan. Oh iya, satu lagi, bagi yang sedang junub kalau mau beraktivitas dan belum sempat mandi maka dianjurkan wudu, ya, mau makan mau tidur dianjurkan wudu meski tidak wajib, karena wudu yang wajib itu kalau mau sholat, ya. Sekian ringkasan kajian fikih seputar junub yang ada di Bulughul Maram. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya buka termin tanya jawab. Mangga bila yang badai naroskeun. Mangga Pak Haji. Mandi Jumat, apakah mandi wajib itu kalau mau berangkat ke masjid sholat Jumat, atau misalnya pagi kita udah mandi, iya, terus ada aktivitas, terus saya di jalan atau di apa enggak jadi waktu. Mandi Jumat itu mandi pada hari Jumat sebelum Jumatan. Hari Jumat itu ukurannya subuh. Jadi bapak kalau mandinya pada subuh itu sudah cukup. Nanti mau Jumatan tinggal wudu. Kalau mandinya sebelum subuh, ya berarti nanti mandi lagi. Gitu. Makanya diusahakan hari Jumat mah kata Imam Asy-Syafi'i libur lah. Bahkan nanti ada kita bahas dalam bab Jumatan, Imam Asy-Syafi'i itu menganjurkan ba'da sholat subuh itu jangan kemana-mana, diam aja langsung di masjid sampai Jumatan. Itu sunnah yang saya belum pernah mengamalkannya.
Ya, ya jujur we ada berat. Apalagi sejak kecil saya diperintah oleh bapak sare cenah ngarah teu nundutan Jumatan. Jadi pagi-pagi Jumat pasti tidur gitu. Terlebih hari libur saya hari Jumat. Ya. Jadi asal bapak mandinya pada subuh itu sudah sah mandi Jumat. Dan tentu sebelum Jumatan Pak ya. Ada lagi? Mangga Pak Haji. Salah menarik ini sholat, tentunya sholat jamaah. Kira-kira kriterianya kilometer yang kita tempuh atau situasi yang kita alami. Satu itu Safar. Ya, naik sholat. Terus yang keduanya, pokoknya kita pulang dari Jakarta. Ternyata maghrib ketinggalan, pas di rumah ada isya. Apakah boleh dilaksanakan narik maghribnya? Terima kasih. Ya, safar itu terlalu banyak pembahasan hadisnya ya. Intinya secara bahasa safar itu pergi jauh. Nah jauh ini hadisnya ada menyebutkan 3 mil, ada menyebutkan 40 burud, banyak ya. Ada menyebutkan jarak perjalanan 1 hari. 1 hari dulu ya mungkin dari sini ke Cileunyi nya. Mun 1 hari ayeuna ka mana sok? Wah jauh pisan. Saya ke Singapura pulang pergi, pagi pergi, sore udah di Bandung lagi ya. Jadi sangat relatif. Tapi Ibnu Hajar dalam Fathul Bari memberikan jalan tengah. Intinya yang disebut safar jauh itu keluar dari kota kita ya. Jadi kalau bapak-bapak asal keluar di Bandung ya itu sudah safar. Cenah usah daripada larang kumaha mangga tamu ijtihad bapak ya. Ciparai. Ya, Ciparai. Kalau saya kan kebatasannya kota Bandung ya. Kesini memang udah kabupaten tapi udah deket kene. Tapi kalau udah masuk sorean, nah saya udah safar. Padalarang sudah safar ya. Cimahi gari Cimahi Ciberem mah, Ciberem ke Cimahi. Masih terlalu dekat ya. Dan ijtihad dalam menentukan safar Pak tidak ada yang dosa. Ya, tidak ada yang dosa. Jangan saling menyalahkan saja ya. Contoh dulu ke Ciganitri ya. Jamaah pesin biasa ada kegiatan Ciganitri. Itu ada yang safar, ada yang tidak, di Bandung teh gitu. Yang tidak cenah ada deket. Bagi yang safar udah keluar kota cenah gitu. Gak usah saling menyalahkan ya ijtihad itu. Jadi saya kira yang diusulkan oleh Ibnu Hajar itu sangat mudah dipraktikkan. Jadi ukuran safar itu keluar dari kota ya, dari daerah kita atau kabupaten. Tah ieu masalahna orang kabupaten Bandung nurugi mah ka Ciwidey pan jauh. Kota itu ya daerah lah ya, daerah asal keluar dari wilayah kita dan termasuk jauh itu silakan safar. Yang kedua, jama itu di tempat sendiri boleh asal tidak qashar. Qashar itu harus ketika safar saja. Tapi jama di tempat sendiri boleh pun Nabi melakukannya hanya 1 kali. Hanya untuk menunjukkan itu boleh. Tidak safar, tidak ada hujan, tidak ada sakit. Nabi pernah menjamak sholat di Madinah. Tapi tanpa qashar. Jadi fikihnya boleh sesekali. Contoh yang sering ditanyakan kalau sedang hajat banyak kagok ieu cenah riweuh komo panganten dek bersihan heula ke dipulas deui nya lama. Boleh tidak boleh. Da moal aya nu nikah seringnya sakali we nikah. Termasuk bapak yang begitu boleh kan tidak mungkin tiap hari safar kan ya. Jadi boleh sesekali tidak dirutinkan. Hadisnya ada di website At-Taubah ya, silakan dicek jamak ketika mukim atau tulis jamak saja nanti keluar artikel-artikel tulisan-tulisan saya dengan dalil-dalilnya. Begitu. Ada lagi? Mangga Pak Haji.
mengeluarkan air dari tangan kiri lalu membasuh kemana-mana, kemudian wudhu, kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke pangkal tangannya, kemudian menggunakan kepalanya dengan sama tanyakan kalau kita tidur di sini, kalau kita sabun sama keramas itu sebelum keramas. ya, sabun dengan Itu yang tadi sesudah membanjur 3 kali kepala. Nah, di sana silakan keramas, disabun silakan. Sebelum terakhir mencuci kaki. Ya. Karena riwayatnya kan meratakan ke seluruh tubuhnya. Berarti silakan. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup, terima kasih. Insya Allah kita nanti lanjut di pekan yang akan datang tentang fikih tayamum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.